Shalom, selamat pagi sahabat Petra. Sungguh berbahagia saat ini saya bisa kembali menyapa sahabat Petra semua, dimanapun sahabat Petra berada melalui embun pagi hari ini. Sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini tanggal 3 Juni 2026, kita bersama akan membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan. Bersama saya, Pendeta Elizabeth Emilia Putri dari GKJ Gamping. Adapun tema renungan hari ini adalah Suara Tuhan Memberi Kedamaian. Berdasar dari bacaan Mazmur 29 ayat 1 sampai 11. Namun mari sebelum kita bersama-sama akan menerima dan merenungkan sabda Tuhan, kita siapkan hati dengan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Bersama mari kita berdoa. Hati kami berlimpah syukur dan sukacita kepadamu ya Tuhan, Allah yang menyelenggarakan dan memelihara kehidupan bagi kami. Terima kasih Engkau telah memberkati istirahat kami semalam dan membangunkan kami di pagi hari ini dengan keadaan baik. Saat ini kami akan mengawali hari dengan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus kiranya menolong kami semua untuk kami mampu mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak hanya mengerti, tetapi kami mampu merefleksikannya dan melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan dengan segala keterbatasannya, kiranya Tuhan menolong dan memampukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mazmur 29 ayat 1 sampai 11 yang akan kita renungkan pada saat ini, yang demikian firman Tuhan. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur. Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan digundulinya. Dan di dalam baitnya setiap orang berseru, hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Amin. Sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 29 ini menggambarkan suatu badai yang dahsyat. Guntur menggelegar, kilat menyambar, gunung-gunung berguncang, dan hutan-hutan runtuh. Namun di tengah gambaran yang menakutkan ini, pemazmur menegaskan bahwa ada satu suara yang lebih kuat daripada badai, yaitu suara Tuhan.
Menariknya, Mazmur ini tidak berakhir dengan ketakutan, tetapi dengan damai sejahtera. Dalam ayatnya yang ke-11 mengatakan, Tuhan kiranya memberi kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Lalu pertanyaannya, bagaimana suara Tuhan membawa kedamaian bagi kehidupan kita? Ada beberapa hal yang akan kita renungkan saat ini dan menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, saudara yang terkasih, suara Tuhan menyatakan kehadirannya di tengah badai. Pada ayatnya yang ketiga mengatakan demikian. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Saudara yang terkasih, badai sering menjadi gambaran sebagai gambaran masalah hidup. Baik sakit penyakit, masalah keluarga, kegagalan, kehilangan, dan bahkan ketidakpastian. Dan kita sering mengatakannya bahwa itu adalah badai. Dan seringkali ketika badai itu datang, kita merasa bahwa Tuhan itu jauh. Namun menariknya, dalam Mazmur 29 justru menunjukkan bahwa suara Tuhan terdengar di tengah badai. Tuhan tidak selalu menghilangkan badai dengan segera, tetapi Ia menyatakan bahwa Ia hadir di dalamnya. Jadi, kedamaian sejati itu tidak berasal dari situasi yang tenang atau tanpa badai, akan tetapi dari keyakinan bahwa Tuhan hadir bersama dengan kita di tengah badai. Dan ketika kita mendengar suara Tuhan, kita sadar bahwa kita tidak menghadapi badai itu sendirian. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saudara yang terkasih, suara Tuhan berkuasa atas segala ketakutan. Jikalau saudara memperhatikan teks kita, Daud menyampaikan sebanyak 7 kali kalimat suara Tuhan. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, mengguncangkan gunung, menggetarkan padang gurun, menguasai seluruh alam. Artinya, tidak ada kekuatan yang lebih besar daripada suara Tuhan. Dan seringkali yang membuat kita kehilangan damai bukan masalah itu sendiri, melainkan ketakutan yang kita dengarkan setiap hari. Kita mengatakan, aku tidak berhasil. Keadaan ini tidak akan berubah. Aku sendirian dan masa depanku hancur. Tetapi suara Tuhan berkata, jangan takut, aku menyertai engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau, dan percayalah kepadaku. Ketika suara Tuhan menjadi suara yang paling kita dengarkan, ketakutan kehilangan kuasanya. Jadi saudara yang terkasih, orang yang mendengar suara Tuhan melalui firman-Nya akan memiliki hati yang tenang, meskipun keadaan belum berubah. Dan yang ketiga, suara Tuhan membawa kekuatan dan damai sejahtera. Mazmur ini mencapai puncaknya pada ayatnya yang terakhir, yaitu demikian. Tuhan memberi kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan memberi umat-Nya dengan damai sejahtera. Allah tidak hanya mengendalikan badai, namun Allah yang juga menguatkan umat-Nya. Damai sejahtera yang Tuhan berikan bukan sekedar tidak adanya masalah. Dalam bahasa Ibrani, kata shalom berarti keutuhan, ketenangan, keamanan, dan kesejahteraan hidup di dalam Allah atau di hadapan Allah. Artinya bahwa Tuhan tidak menjanjikan hidup tanpa badai, tetapi Ia menjanjikan kekuatan untuk melewati badai dan damai untuk
menjaga hati kita. Sahabat Petra yang terkasih, ringkasnya Mazmur 29 ini mengajarkan kepada kita bahwa suara Tuhan menyatakan kehadiran Tuhan di tengah badai. Suara Tuhan itu lebih berkuasa daripada segala ketakutan. Dan suara Tuhan membawa kekuatan dan damai sejahtera bagi kehidupan kita. Di tengah dunia yang penuh dengan suara-suara yang menakutkan, Tuhan mengundang kita semua untuk mendengarkan suaranya. Karena pada akhirnya bukan badai yang menentukan hidup kita, melainkan Tuhan yang berkuasa atas badai itu. Maka dengarkanlah suara Tuhan, karena suara Tuhan memberikan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini. Kiranya kami senantiasa mau mendengarkan suara Tuhan, untuk kami tetap tenang, percaya, memiliki pengharapan, bahkan keberanian dan damai sejahtera ketika kami mampu dan mau mendengarkan suara Tuhan. Meskipun badai terjadi dalam kehidupan kami, tetapi suara Tuhan memberikan ketenangan dan damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Dan ketika saat ini kami akan melanjutkan kehidupan kami dengan segala aktivitas kami, kiranya kami dapat melanjutkan hari-hari kami dengan tuntunan suara Tuhan, sehingga kami mampu hidup dalam kebenaran, kebaikan, dan kehidupan kami mampu mendatangkan sukacita, damai sejahtera, dan berkat bagi sesama kami. Inilah seruan dan permohonan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ini hanya di dalam kasih kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi hari ini tanggal 3 Juni 2026. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya, Pendeta Elizabeth Emilia Putri dari GKJ Gamping, mohon undur diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.